Halo sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel Petani Alami. Hari ini saya akan khusus membahas tentang manfaat cangkang telur dan cara membuatnya hingga ini bisa bermanfaat buat tanaman kita, dan kita menyebutnya sebagai nutrisi cangkang telur. Nah, coba maju-maju ke sini. Ini cangkang telur yang baru. Setiap cangkang telur yang baru itu ada namanya kulit ari. Nah, ini kulit ari. Nah, supaya mudah kita mengeluarkan kulit ari, biasakan setiap menggunakan telur dan sisa cangkangnya itu langsung kita kupas seperti ini, karena ini sangat mudah terkelupas ketika cangkang telur itu baru. Beda ketika cangkang telur itu sudah bermalam, semalam, 2 malam, seminggu dan seterusnya, maka kulit ari ini akan susah untuk dikeluarkan. Tetapi ada cara mensiasati ketika cangkang telur ini sudah lama dan kita lupa mengelupas kulit ari ini, itu kita rendam semalaman. Kita rendam semalaman, besoknya baru kita kelupas. Berpesan ke sahabat-sahabat sekalian agar ketika habis menggunakan telur, cangkangnya langsung kita kelupas agar mudah kita gunakan seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini yang telah kita kelupas kulit arinya, jadi bersih di sini. Kenapa harus dikelupas? Pertama, ini soal bau. Ketika ini tidak dikelupas, kulit arinya tidak kelupas, maka akan menimbulkan bau dan menimbulkan bakteri yang tidak baik buat nutrisi cangkang telur kita. Jadi ketika sudah dikelupas seperti ini, kita remas seperti ini. Nanti akan kita sangrai di wajan ini. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Sahabat petani di seluruh Nusantara. Jadi untuk mensiasati agar cangkang telur kita ini bisa remuk, tidak melukai jari seperti ini agak susah dan rentan menusuk jari kita. Kita bisa menggunakan wadah seperti ini atau wadah apa saja yang bisa untuk kita pakai menghancurkan cangkang-cangkang telur ini. Jadi caranya tumbuk halus seperti ini. Sahabat-sahabat sekalian, semakin halus cangkang telur ini akan semakin bagus. Jadi saat sahabat-sahabat sekalian mau numbuknya, menghaluskannya, usahakan dia semakin halus agar saat kita sangrai nanti itu memudahkan tersangrai dengan baik dan terfermentasi juga dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian, ini kulit ari yang mungkin anak-anak di rumah lupa mengeluarkan dengan cermat, ini yang digas keluar.
sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, ini sudah cukup halus. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa semakin halus cangkang telur ini semakin baik dan akan semakin cepat terfermentasi saat kita fermentasi nanti. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, kita akan mensangrai cangkang telur ini tersangrai 50%. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cangkang telur ini sudah matang dan sudah siap untuk kita fermentasi dengan cuka aren atau cuka tuak. Ya, kita aduk sampai cangkang telurnya dingin, lalu kita fermentasi dengan cuka tuak. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu cangkang telurnya menjadi cukup dingin, jadi saat kita angkat dari perapian, kita biarkan dia sampai dingin. Cuma kalau kita tidak aduk seperti ini, maka di bagian bawah akan kosong. Jadi harus terus diaduk sampai cangkang telurnya lumayan dingin, lalu kita fermentasi. Nah, sambil menunggu ini dingin, saya ingin memperlihatkan ke sahabat-sahabat sekalian bahwa ini adalah tuak manis dari aren, dari enau. Jadi dulu ini adalah tuak manis yang telah menjadi cuka. Jadi biasanya ketika mau membuat cuka aren atau cuka tuak yang asli, itu kita ambil tuak manis lalu kita diamkan sekitar 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu dia akan menjadi cuka aren atau cuka tuak. Nah, karena ini sangat banyak, ini kapasitas 5 liter dan ini tadi cuma 2,5 kilo, maka perbandingannya adalah 2,5 kilo per 4 liter, atau bisa juga ini 2 kilo, ini 4 liter. Nah, karena ini terlalu banyak, kita keluarkan separuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cuka tua ini sangat bermanfaat, baik buat manusia, buat hewan, dan juga buat tanaman. Nah, kali ini kita mempraktekkan khusus buat tanaman dengan memfermentasi Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah, sekali lagi saya ulang, ini cuka tuak. Jadi dahulu ini adalah tuak manis
yang sudah terfermentasi sehingga dia berubah menjadi cuka. Nah, ini sangat baik dikonsumsi buat kesehatan, sangat baik. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian butuh cuka di rumah, saya sangat merekomendasikan menggunakan cuka tua atau cuka aren. Jadi yang kita ambil adalah tua manis, bukan tua pahit. Nah, karena ini terlalu banyak, ini kita simpan buat persediaan, bisa dikonsumsi dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mengambil sekitar 1.500 1,5 liter. Jadi ini sisa 3,5 liter. Nah, kita tinggal cara fermentasinya, tinggal memasukkan cangkang telur yang telah kita sangrai ini ke dalam cuka tua. Sudah. Ya, jadi kita tinggal memasukkan ini ke dalam sini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, nutrisi cuka telur dan cuka tua ini dia akan terfermentasi selama 1 minggu, lalu bisa kita gunakan. Kalau disuarakan dia nggak bikin suara, nggak bikin suara banget. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah cangkang telur yang telah kita sangrai masuk ke dalam sini, maka selanjutnya media fermentasi ini kita akan tutup menggunakan kertas plano seperti ini. Jadi pakai kertas plano yang masih bersih. Kenapa harus kertas plano? Karena kertas plano memiliki ketipisan yang bisa menjadi syarat untuk fermentasi. Jadi dia akan mengeluarkan, jadi kertas plano ini punya pori sehingga gas yang ada di dalam larutan fermentasi cuka tua dan cangkang telur kita ini bisa keluar dengan baik, tetapi hal-hal yang dianggap tidak baik tidak bisa masuk ke dalam. Nah, supaya kertasnya tidak robek, pastikan bahwa permukaan ini tidak lagi basah. Ini harus diperhatikan sahabat-sahabat sekalian, karena terkadang mulut wadah fermentasi kita itu tidak disadari ternyata basah.
Jadi kalau ada tisu, kita lap pakai tisu. Nah, setelah kita anggap bahwa ini sudah kering, tidak lagi merusak kertas plano nanti, maka kita rekatkan kertas planonya seperti ini. Jadi kita pakai karet gelang atau apa saja, bisa karet bahan bekas, untuk mengikat mulut jergen fermentasi kita. Jadi seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti ini. Setelah direkatkan seperti ini, kita ikat dengan karet gelang. Jika dianggap belum maksimal, kita tambahkan satu lagi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, nutrisi fermentasi cuka tuak dengan cangkang telur ini kita sudah hampir selesai. Sahabat-sahabat tinggal menyimpannya di tempat yang sejuk, kering dan teduh, yang tidak terkena sinar matahari selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, nutrisi kita ini sudah bisa kita gunakan. Nah, dosisnya sahabat-sahabat sekalian adalah 100 ml atau setengah gelas untuk satu alat sprayer yang berkapasitas 15 liter air. Sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, seperti biasa, ketika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ada hal yang dianggap keliru, silakan sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara komentar di kolom chat untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan seperti biasa, ketika apa yang kita videokan dianggap bermanfaat, mohon keikhlasannya sahabat-sahabat sekalian untuk subscribe channel kita dan membagikan, like dan membagikan apa yang kita videokan agar semakin banyak petani-petani kita yang bisa merasakan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.